Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, dan juga selamat pagi untuk Anda pemirsa RRI Singaraja Official, kanal YouTube kami. Dan seperti biasa, pukul 9 kami akan hadirkan dialog interaktif. Kali ini saya sudah bersama dengan Kapolsek KP3 Celukan Bawang, AKPI Ketut Anante SH. Om Swastiastu. Om Swastiastu Mbak Irna. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi. Salam sehat. Sehat. Baik, terima kasih sudah bisa hadir pagi hari ini untuk mengetahui seperti apa nih situasi Kamtibmas jelang Hari Raya Idul Fitri. Iya. Silakan Komandan. Baik, Mbak Irna, saya paparkan dulu bahwa untuk Polsek Celukan Bawang, kawasan Celukan Bawang kita ini, kita mengusus kepada kawasan pelabuhan, tetapi diberi kewenangan untuk membina 4 desa binaan kita, yaitu Desa Pengulon, Celukan Bawang, sama Tingo-Tingo, dan juga Desa Tukat Sumago. Nah, menjelang daripada perayaan daripada Hari Raya Idul Fitri ini, dapat kami gambarkan bahwa untuk situasi keamanan Polsekan Celukan Bawang cukup aman dan terkendali ya. Jadi kita untuk hari ini fokus kepada pengamanan arus mudik, karena memang untuk pelabuhan Celukan Bawang untuk tahun ini diperuntukkan juga untuk arus mudik. Nah, itu. Jadi pelaksanaan arus mudik sudah dimulai dari tanggal 4 yang lalu. Cukup banyak juga yang nyebrang ke wilayah Sepeken di Madura. Itu kurang lebih hampir 60 yang sudah diberangkatkan. Dan diperkirakan itulah puncak daripada arus mudik yang melalui daripada pelabuhan Celukan Bawang. Dan nanti Mbak Irna untuk besok kemungkinan ada lagi arus mudik yang diberangkatkan, karena sesuai dengan jadwal adalah besok kedatangan KM Sabuk Nusantara. Nanti diperkirakan juga akan mengangkut warga yang mudik ke daerah Sepeken. Baik. Karena ini adalah yang pertama kali ya, Komandan, untuk melalui Celukan Bawang? Ya, untuk dermaga satunya yang pertama ya. Untuk yang pertama untuk dermaga kali. tiganya itu sudah setiap tahun memang melayani arus mudiknya begitu. Oke. Berarti kalau boleh ketahui antusias dari masyarakat sendiri ketika tahu bahwa sekarang Celukan Bawang sudah bisa nih untuk bisa pulang kampung gitu kan, menuju Sepeken tadi? Ya. Jadi untuk antusias warga saya kira cukup ya, karena nih warga yang banyak mudik ini lebih banyak dari luar Singaraja Buleleng ya. Dari luar. Dari luarnya yang banyak, yang tanggal 4 yang lalu pengalaman kita cukup banyak ya. Oke. Luar biasa antusias daripada warga untuk mudik melalui pelabuhan Celukan Bawangnya. Menggunakan kendaraan pribadi atau seperti apa nih? Jadi untuk perjalanan dari luar daerahnya itu menggunakan mode transportasi daratnya, dari sananya nanti diangkut dengan kapal perintis yang sudah disiapkan. Oh gitu. Jadi kalau kapasitas satu kapal, kalau boleh tahu nih Komandan, mungkin Komandan tahu bahwa seperti apakah? Jadi untuk kapasitas kapal Sabuk Nusantara 51 itu ada kurang lebih 360 penumpang. Penumpang, sedangkan untuk yang disiapkan sebagai
penyangga, karena kalau kita berharap dengan kapal perintisnya ini mungkin kekurangan ya Mbak. Makanya dari pihak pelabuhan menyiapkan armada tambahan berupa kapal Cundamani sama kapal Nusa Penida. Itu mengangkut kurang lebih 150 penumpang ya. Siap. Yang satu 80, yang satu kurang lebih hampir sama 80-80 begitu. Nah, itu juga sudah diberangkatkan pada tanggal 4-nya dia. Pada tanggal 4-nya yang pada saat itu dilepas oleh Dirjen KPLP-nya langsung. Waktu itu kita bersama Dirjen KLOP, KSOP maupun GM daripada Pelindo melepas bersama mudik gratisnya. Itu yang disiapkan oleh gini, itu mudik gratisnya. Kalau kapal perintisnya itu memang yang berbayarnya. Nah, begitu Mbak. Oke, baik. Ini kan H- ya, Komandan. Apakah sampai H+ nanti nih persiapannya? Ya, persiapan kita mungkin nanti antisipasinya mungkin sampai A+-nya ya. Karena 7? A+7-nya mungkin. Oke, siap. Ya. Siap. Oke, siap. Dan antisipasi nih kalau misalnya nanti ternyata yang keberangkat sampai yang balik ke Bali ini ternyata lebih banyak, seperti apa nih, Komandan? Ya, antisipasi kita mungkin kita lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya, karena memang kadang-kadang jadwal kapal bisa berubah-ubah dia ya, sesuai dengan situasi cuacanya. Kayak yang baru-baru itu ada perubahan sedikit sehingga para penumpang harus menunggu dia. Nah, ini berapa lama waktu kemarin itu? Satu hari. Satu dia hari. menunggu. Satu hari. Berarti kalau yang emang udah berangkat dan tidak bisa balik lagi ke daerah yang, maksudnya kan mungkin berangkat dari Singaraja, mau balik lagi kan tanggung ya. Nah, iya, berarti nginap sana ya gitu nginep kan? di sana. Oke, siap. Kita juga sudah fasilitasi bersama dengan dari Pelindonya kerjasama, termasuk juga dari Polsek kalau memang ada yang mau menginap di sana, kita berikan fasilitas untuk di sana di Polseknya itu gitu. Siap, luar biasa. Baik, ini baru awalnya saja pendengar dan juga pemirsa RRI Singaraja Official, karena nanti juga kami akan mengundang Anda untuk sama-sama sharing ya, Komandan ya, untuk bahasan topik pagi hari ini tentang situasi Kamtibmas jelang Hari Raya Idul Fitri. Tadi sudah ada sedikit bocoran bahwa jika memang seperti itu karena keadaan ya, cuaca ya, Komandan, bahwa nanti disiapkan kalau memang Anda tidak bisa balik lagi ke rumah, hanya untuk sekedar menantikan kapan kapal bisa berangkat. Seperti itu ya, Komandan ya. Baik, kami akan segera kembali pendengar dan pemirsa sesaat lagi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda
untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross. Bunda tuh bacaannya apa? Oh, yang itu ya, Ca. Itu bacaannya belok kiri, ikuti lampu. Katanya belok kiri ikutin lampu. Kok motornya jalan terus? Padahal lampu merah. Andai saja setiap orang membudayakan tertib rambu lalu lintas, pasti nggak bakalan bingung mau jawab apa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Baik pendengar dan pemirsa RRI Singaraja Official, kanal YouTube RRI Singaraja. Terima kasih untuk Anda yang tentunya masih mengikuti acara Dialog Interaktif Hai Bali Kenken. Dan sekali lagi yang baru saja bergabung mungkin harus Anda ketahui bahwa kami sudah bersama dengan Kapolsek KP 3 Culukan Bawang, Bapak AKP Iketut Ananta SH. Nah tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek bahwa antisipasi yang sudah dilakukan selain cuaca, apalagi nih Pak yang harus diantisipasi oleh masyarakat, karena memang Kamtibmas ini tidak hanya petugas yang harus mewaspadai ya Pak, tapi juga masyarakatnya itu sendiri gitu. Ya betul Mbak Irna ya, karena ini arus mudik yang cukup banyak ya, tentunya kita tetap mengimbau kepada masyarakat untuk bisa menjadi polisi bagi diri sendiri ya. Karena tentunya kalau kita dari polisi yang serba keterbatasan, baik dari jumlah anggota maupun peralatan yang ada, tentunya tetap kita mengimbau bagaimana masyarakat bisa mengamankan diri sendiri dan barang bawaannya pada saat melaksanakan mudik lebaran. Bisa menjaga bagaimana barangnya biar tidak sampai hilang. Bagaimana menjaga keselamatannya diri sendiri. Nah itu yang kita himbau selalu kepada masyarakat untuk sama-sama kita bisa bagaimana yang mudik itu bisa sampai tempat tujuan dengan aman dan selamat. Oke. Mungkin kalau dari Bapak sendiri selama bertugas, apakah hal yang paling sering akhirnya terulang lagi, terjadi lagi, itu hal apa, seperti apa Pak? Iya, kalau pengalaman kita selama ini ya kan, walaupun kita tetap imbau, kadang-kadang masyarakat ada lalainya juga sedikit ya. Nah itulah tetap kita mengimbau untuk tetap menjaga keselamatan diri sendiri, di samping kita juga tetap bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Baik, sambil jalan ya Pak ya, kita bisa mulai menerima penelpon dan juga silakan untuk Anda yang mau sharing melalui line telepon kami di 0362246644 atau melalui WhatsApp kami juga bisa untuk Anda yang mungkin hanya melalui pesan ya, melalui WhatsApp di 0811 399 9790. Dan terima kasih dulu, saya mau bacakan WhatsApp dari sebentar dulu ini. Selamat pagi untuk Ibu sebentar. Ibu Rahayu ya, selamat pagi Ibu Rahayu. Saya diseririt sebenarnya, cuman saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek. Selamat pagi maksudnya. Selamat pagi Ibu Rahayu. Selamat pagi juga untuk Bapak Kapolsek, salam kenal. Saya baru kenal, saya sering mengikuti acara-acara RRI Singaraja terutama untuk di hari Sabtunya. Dan yang saya baru kenal ini adalah Bapak nih, tumben nih ketemu nih dengan Bapak, baru melihat hitungannya seperti itu. Selamat bertugas ya Bapak. Tapi tantangannya apa nih untuk Bapak sendiri nih kepada masyarakat, maksudnya dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, tantangan yang paling menurut Bapak sulit untuk ditanggapi seperti apakah dari Bapak sendiri? Terus harapannya Pak, kalau harapan nanti terakhir ya Bu ya, karena kita juga akan membahas harapan Ibu. Terima kasih, selamat bertugas Bapak, semoga semuanya yang pulang mudik kembali lagi dengan selamat, sehat, dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Terima kasih Mbak Irna Rahayu kembali. Waduh, Ibu Rahayu mengucapkan Rahayu, terima kasih. Bagaimana tanggapan Bapak Kapolsek nih? Baik, sebelumnya terima kasih buat Ibu Rahayu. Jadi tantangan utama kita ya bagaimana kita bisa memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat itu ya. Kalau kita sudah bisa memberikan pelayanan itu, masyarakat bisa terayomi, tentunya itu suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita terutama petugas ya. Bahwa kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah itu aja Bu mungkin tantangannya. Sebenarnya kalau boleh dikatakan ya, mohon maaf nih Komandan, karena memang sekali lagi
kalau kita waspada, kalau kita juga sadar dengan apa yang akan, maksudnya kita sudah tahu nih kalau misalnya kita kurang aware, kurang hati-hati, hal yang tidak diinginkan pasti bisa saja terjadi. Tapi kalau kita misalnya astungkare, insya Allah gitu kan, puji Tuhan kalau misalnya kita sudah siap untuk pulang mudik ini kan lumayan ya, Komandan ya, perlu waktu dan juga jarak seperti itu. Jadi kesehatan, kewaspadaan, kehati-hatian itu semuanya harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Apalagi ini adalah mungkin hal yang dilakukan setiap setahun sekali. Nah, seperti itu ya Ibu Rahayu. Jadi intinya adalah tantangannya sudah dijawab sama Pak Kapolsek. Kalau Pak Kapolsek sendiri tadi katanya baru bertugas kah? Karena baru tumben ketemu. Boleh diceritakan kali Bapak? Mohon maaf Pak. Jadi untuk Bu Rahayu, saya di Polsek Celukan Bawang sudah hampir 9 bulan. Jadi untuk kita interaktifnya mungkin baru yang pertama karena memang kadang-kadang terbentur waktu, jadi saya tidak sempat, jadi saya wakilkan kepada kanit yang lain begitu Bu. Jadi untuk pelaksanaan tugas saya sudah hampir 9 bulan Bu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa lebih kenal, lebih dekat lagi, walaupun Ibu tinggalnya di Seririt gitu. Ya? Karena kebetulan juga saya tinggalnya di Seririt, di asrama Seririt begitu. Karena kita di Celukan Bawang tidak ada perumahan di sana, jadi saya masih tinggal di Polsek Seririt di asramanya Bu. Oke, terima kasih untuk Ibu Rahayu di Seririt. Luar biasa ya, pagi-pagi sudah bisa bergabung pagi hari ini. Nah, kita kembali lagi ke Bapak Kapolsek KP3 Celukan Bawang. Komandan, kalau boleh dikatakan lagi nih, kalau ngomongin soal situasi Kamtibmas jelang Hari Raya Idul Fitri kan ini bukan hal yang baru ya pastinya. Dan hal-hal yang mungkin yang tidak pernah kita harapkan pasti juga doanya seperti itu tidak akan terjadi gitu kan. Tapi kalau di luar daripada ngomongin soal Idul Fitri, apakah di Celukan Bawang selama ini juga aman-aman saja? Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk situasi Kamtibmas ya, baik menjelang maupun sebelum-sebelumnya untuk Polsek Celukan Bawang, karena memang kita hanya membawahi 4 desa, situasi dapat kami gambarkan cukup aman dan terkendali. Kalaupun terjadi hal-hal yang kecil, sudah bisa kami selesaikan baik secara kekeluargaan, karena memang kita kadang-kadang tidak mesti menyelesaikan permasalahan itu melalui jalur hukum, tapi kita lebih kepada pembinaan di masing-masing agar bisa saling menerima. Jadi kami gambarkan untuk situasi Kamtibmas wilayah Polsek Celukan Bawang selama ini cukup aman dan terkendali. Baik, astungkare ya Pak ya. Astungkare. Baik, kita kembali lagi menerima WhatsApp. Nggih, selamat pagi Pak Putu Yase. Selamat pagi Komandan, luar biasa semangatnya pagi hari ini. Tidak bertugas kah? Bertugas, ini sedang bertugas ya. Oke, pertanyaannya adalah tadi disampaikan oleh Bapak Komandan bahwa Bapak membawahi 4 desa. Apakah memang tidak pernah ada kasus yang berat seperti itu? Saya hanya ingin tahu, kami hanya ingin tahu. Dan berikutnya adalah nih, misalnya nih Komandan, jika nantinya para pemudik ini bergesekan, hitungannya seperti itu, dan ada masalah, apakah akan diselesaikan secara restoratif justice atau mungkin malah dilaporkan ke kepolisian atau seperti apa nih tindakannya? Karena memang kadang-kadang, mohon maaf nih, ada kesempatan dibalik kesempitan, dan arti kata mungkin ada yang mengambil dompet ketika pemudik lainnya istirahat, diambil sama yang lainnya, dan akhirnya terjadi keributan, dan itu pastinya menjadi tugasnya kepolisian untuk menanganinya. Itu saja saya dari Pak Putu Yase. Selamat bertugas untuk kepolisian Indonesia di Indonesia pastinya. Semangat dan selalu sehat juga untuk para polisi yang bertugas. Terima kasih Om. Santi Om. Terima kasih Pak Putu Yase, luar biasa panjang ya. Ini Bapak ditanya Komandan apakah tidak bekerja, tidak bertugas. Ini sedang bertugas ya. Baik, silakan Komandan. Baik, terima kasih untuk Pak Putu Yase, pertanyaannya bagus ini ya. Untuk kasus Pak, kita dari tahun 2024 ini yang awal kita sudah menangani 1 kasus terkait dengan kasus penggelapan mobil, di mana kasus tersebut sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Singaraja. Jadi untuk sementara mudah-mudahan juga tidak terjadi lagi ya, karena kita menginginkan bagaimana masyarakat itu tidak sampai menderita kerugian akibat kasus tersebut. Ya, cukup sekali. Cukup sekali kalau bisa. Jadi tentunya nanti kita berharap untuk kedepannya situasi tetap aman dan terkendali. Jadi untuk kasus kami gambarkan kembali 1 kasus, itu kasus penggelapan. Sedangkan yang pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ada masalah, apakah itu berupa tindak pidana atau terkait dengan
arus mudik ini. Tentunya kami profesional dalam bidang kami ya. Kalau memang kasus itu sifatnya kriminalitas, tentunya sebisa kami yang utama kami menangani baik untuk menyelesaikan secara justice collaboration-nya. Kalau bisa, karena ini kan namanya justice ya, bagaimana kesepakatan antara pihak korban maupun pihak tersangka dalam penyelesaian tersebut. Apakah memang mengendaki seperti itu atau bagaimana? Ini kita berandai-andai jadinya dulu ya. Kalau memang memungkinkan, kami akan selesaikan secara keluargaan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan dan ranahnya cukup merugikan dari pihak korban, tentu akan kami tangani secara dengan hukum yang berlaku. Nah itu Mbak. Baik, ini satu lagi nih ya, karena mumpung ada waktu dan biar nggak kelewatan ya Komandan. Satu pengirim WhatsApp lagi melalui 0811 399 9790. Sedikit curhat ini, mohon maaf Pak Komandan. Saya menikah dengan orang Bali dan saya belum pernah melewati mungkin maksudnya lewat pulang kampungnya melalui Celukan Bawang ya. Jadi yang ingin ditanyakan adalah perbedaan dari penyeberangan Gilimanuk dengan Celukan Bawang. Perbedaannya apa? Mohon maaf. Kalau siapa tahu kalau memang deketan lewat Celukan Bawang, saya akan melalui Celukan Bawang. Tapi kalau memang agak jauhan, saya akan menggunakan kendaraan pribadi melalui Pelabuhan Gilimanuk seperti itu. Itu saja penjelasannya Pak Komandan. Terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin ini jawabannya di luar dari apa yang harus dibahas, tapi tidak apa-apa ya Komandan ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk perbedaan mungkin ya, karena mungkin dari daerah tujuannya saja sebenarnya. Kalau kita di Celukan Bawang lebih banyak mengarahnya ke daerah yang memang tidak terjangkau dengan kapal-kapal yang besar ya. Jadi tujuan utama dari yang dari Celukan Bawang itu adalah ke Sepeken dan sekitarnya, pulau-pulau sekitar yang ada di Madura itu. Jadi Madura itu ya. Madura tujuan utamanya dari Celukan Bawang ke Madura. Nah itu aja mungkin perbedaannya dia. Kalau yang lain-lain kan mungkin bisa dari Jawa secara menyeluruh dia bisa ya. Cuma karena di sana kredit, sehingga dialihkan sebagian ke Celukan Bawang dengan rute yang terbatas di Madura dan sekitarnya begitu. Jadi perbedaannya adalah rute dan juga kapalnya ya, Komandan ya. Kalau secara global, maksudnya secara jumlah keseluruhan untuk di Celukan Bawang itu hanya berapa? Kurang lebih. Penumpangnya maksudnya? Enggak, kapalnya. Kalau untuk kapal? Jadi kalau untuk Celukan Bawang, kalau yang perintisnya itu hanya dua. Bayangkan, hanya dua dari ya nantinya. Hanya dua yang disiapkan, tetapi kalau memang terjadi pembengkakan penumpang, itu ada tambahan berupa kapal Cundamani atau Nusa Penidanya itu tambahan yang sifatnya tidak tetap dia jalurnya, itu hanya kalau ada antisipasi saja, kalau memang ada penamaan penumpang barulah itu dijalankan begitu. Kalau memang masih memungkinkan dengan yang Sabuk Nusantaranya itu mungkin diangkut dengan itu dia. Karena memang cukup memadai juga ya Komandan ya untuk dua kapal itu sebenarnya ya. Dibandingkan dengan Gilimanuk yang memang lebih banyak juga penumpangnya seperti itu ya. Baik, tapi untuk Ibu tadi sayangnya tadi tidak menyertakan nama. Jadi kalau memang ingin melewati Celukan Bawang itu juga ada jam-jam tertentu juga nggak? Ada. Nah, ini yang harus diketahui nih. Mungkin disampaikan, Komandan? Kalau jadwalnya mungkin saya lupa, Bu. Oke, jadi pagi atau? Jadwalnya lebih banyak ke pagi. Ke pagi, jangan sampai salah ya. Jangan sampai nginep juga ini gara-gara kapal nggak ada, bukan cuaca tapi kapalnya yang nggak ada, belum berangkat gitu ya. Jadi pagi khusus ya, Komandan. Jangan salah untuk itu pendengar. Baik, nanti kami akan kembali melanjutkan obrolan kami di pagi hari ini, dan kami juga masih akan mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di 0362 24644 dan juga WhatsApp kami di 0811 399 9790. Tetap di Hai Balik Kengken. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ros, kita jalan-jalan yuk. Aku punya motor baru nih. Ayo Mir. Ayo naik cepetan, kita keliling kota. Oke, tunggu sebentar ya, aku ambil helm dulu. Ih, gak usah pakai helm, kan kita juga udah pakai kerudung. Jadi gak usah repot-repot pakai helm. Loh,
Walaupun kita sudah menggunakan kerudung, kita juga tetap harus menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri jika suatu saat terjadi kecelakaan. Gitu ya. Makasih ya udah ngingetin aku. Aku mau ngambil helm dulu deh kalau gitu. Jauh dekat, selalu menggunakan helm. Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go. Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, masih di Dialog Interaktif Hai Bali Kenken, dan tentunya masih bersama Kapolsek KP3 Celukan Bawang AKP Iketut Ananta SH. Sekali lagi untuk topik situasi Kamtibmas jelang Hari Raya Idul Fitri. Nah pastinya mohon maaf Komandan, kalau udah ngomongin Idul Fitri, apakah memang ada penambahan personil kah? Baik Mbak, untuk penambahan personil karena seperti kita ketahui bahwa sekarang adalah operasi Ketupat Agung ya. Jadi memang kita untuk di Polsek Celukan Bawang tidak ada terlibat dalam operasi tersebut. Tetapi tetap kita melaksanakan imbangan terkait dengan operasi tersebut. Untuk penambahan personil, kami tidak ada penambahan personil. Kami memaksimalkan daripada personil Polsek yang ada di Celukan Bawang. Baik kalau begitu. Nah kalau di Celukan Bawang sendiri posko Idul Fitrinya memang fokus di Celukan Bawang itu saja atau di mana lagi Pak? Jadi untuk posko kami ada 2 posko di sana ya. Yang pertama posko di pintu masuk itu sifatnya dari pos pelayanan di sana ya. Jadi kita tetap stay di sana, di depan pintu masuk itu kita dirikan posko. Terus di simpang menuju pelabuhan juga dibuatkan posko di sana, di mana di sana kami bekerja sama dengan pihak KSOP maupun Pelindo dalam pengamanan arus mudik tersebut. Jadi kita untuk Celukan Bawang ada 2 posko. Oh baik, jadi ada 2 posko yang bisa di hitungannya untuk masyarakat ya, fungsinya. Kalau misalnya masyarakat ingin perlu bantuan atau ada apa gitu misalnya, silakan langsung ke posko tersebut. Kita kembali ke WhatsApp Bapak, mohon maaf ya. Selamat pagi Pak Polisi yang lagi bertugas. Ini adalah Bapak Kapolsek ya untuk Bisma di Kaliuntu. Saya punya pertanyaan untuk Celukan Bawang, pulang perginya diperketat ya Pak Polisi? Pulang ke nyebrang ke sana, balik lagi diperketat lagi atau tidak gitu? Baik. Jadi untuk pengamanan pulang pergi itu memang tidak ada perubahan ya, tetap seperti hari biasa, tidak ada pengetatan. Akses untuk masuk maupun keluar tetap seperti biasa. Jadi tapi tetap harus ada pemeriksaan kan Komandan? Tetap, KTP seperti itu kan? Kalau memang mau memasuki wilayah pelabuhan tentunya ada pemeriksaan ya. Kalau hanya sekedar melintas di sepanjang itu ya tidak ada pemeriksaannya. Ya, tapi kalau misalnya juga hati-hati kalau Anda memiliki kendaraan brong mungkin atau mungkin bawa petasan ya. Baik, pertanyaan berikutnya Komandan. Selamat pagi Bapak Komandan. Saya Ibu Made di Sambangan. Saya mau tanya, maaf baru mendengar. Semangat Bapak dalam bertugasnya. Saya ingin bertanya, apakah kapal itu juga mengangkut penumpang lainnya, bukan hanya pemudik saja? Dan apakah terus kapalnya mengangkut penumpang walaupun sudah selesai Lebaran? Apakah khusus untuk angkut penumpang khusus Lebaran aja atau gimana?
Jadi untuk kapal yang disiapkan itu bukan untuk yang mudik saja ya, siapapun bisa sepanjang tiketnya ada ya, tentunya karena memang untuk tiket sekarang ke online-nya dia. Oke, Tidak jadi ada kalau yang mau tiket. pulang lewat Celukan Bawang harus beli secara online. Online ya, tidak bisa kita melalui yang manual gitu ya. Karena pengalaman yang baru banyak juga masyarakat yang tidak memiliki tiket online. Nah, Mungkin- ini yang harus disosialisasikan ya, iya, Komandan ya, iya. bahwa untuk Celukan Bawang yang melewati Celukan Bawang itu adalah penyeberangan Celukan Bawang itu harus membeli secara online. Iya. Oke. Jadi untuk masyarakat mungkin yang ingin nyebrang dari Celukan Bawang menuju Sepeken, silakan. Nanti kayaknya sudah disiapkan itu aplikasinya dari KSOP sudah disiapkan itu Mbak, dari gininya Dari itu. ferry. Heeh. Nanti silakan di-download mungkin apa dilihat-lihat di sana, nanti sudah ada semua itu nanti ya. Oke. Ya. Zaman digitalisasi semuanya iya, harus iya, online ya. iya. Oke, baik. Jadi seperti itu Ibu Made di Sambangan. Tadi juga dikasih apresiasi Pak dari Ibu Made, semangat untuk bertugasnya. Terima kasih banyak Bu Made. Baik, ini kembali lagi nih karena memang mungkin belum banyak yang tahu Komandan tentang Iya. emang kalau bicara soal Pelabuhan Gilimanuk udah banyak yang tahu ya Komandan ya. Tapi kalau berbicara tentang Celukan Bawang itu di sebelah mananya sebenarnya? Nah itu pertanyaan juga tuh buat kita nih. Siap. Jadi untuk pelabuhan Celukan Bawang itu memang tempatnya dia masuk ke dalam. Kalau demikian juga pelangnya itu memang agak di dalam sedikit ya. Jadi jadi harus kalau usaha sedikit juga ya. Iya, harus lebih gini, harus lebih Sebelah jeli. kanan atau sebelah kanan ya? sebelah Iya, kanan sebelah dari kanan. Singaraja dia masuk. Kalau kita sudah perbatasan antara Celukan Bawang dengan Pengulon, masuk dia ke dalam sedikit dia. Nah, posisinya seperti itu Bu. Memang dari tanda-tanda Rambu itu tidak ada dia. Pelabuhan Celukan Bawang tidak ada yang mengusut seperti itu dia. Memang kita juga agak bingung untuk mencarinya kalau memang kita belum tahu persis dia gitu ya. Oke. Tapi selama ini yang udah hitungannya yang udah langganan udah tahu ya. Tapi kalau yang belum tahu nih kok dengernya aja Celukan Bawang tapi belum pernah tahu melihat. Jadi seperti itu ya semuanya untuk Anda pendengar. Dan kita kembali lagi nih ke situasi Kamtibmas jelang Hari Raya Idul Fitri, karena siapapun inginnya semuanya berjalan lancar ya Komandan, dari cuaca, dari masyarakatnya, dari petugasnya juga diberikan kesehatan, dan juga dari kapalnya gitu kan. Kalau selama ini memang kalau dari kasus kapalnya masih aman-aman aja ya? Iya, Asungkaro tidak ada permasalahan dengan kapal selama ini ya. Semua sudah layak untuk berlayar sehingga aman ya gitu. Mungkin kalau pesan-pesan juga untuk pemudik ini melalui melalui Celukan Bawang yang paling harus jadi catatan penting apa nih Komandan? Itu catatan penting karena yang kalau kita lihat selama ini ya terkendala di tiket. Memang banyak yang karena memang kapasitas dari kapal itu terbatas ya. Hanya 360, maksimalnya 400 lah. Gitu. Masih ada toleransi sedikit. Kadang-kadang melebihi daripada pemudiknya. Seperti pengalaman kita yang 2 hari yang lalu, memang karena memang keterbatasan itu terpaksa tidak terangkut dia, menunggu mungkin untuk pengangkutan besoknya ini, karena besok di tanggal 7 ini akan ada lagi begitu kapal datang begitu. Jadi itu yang sering terjadi di lapangan nih seperti itu ya. Nah ini yang harus diantisipasi oleh pemudik yang akan melalui Celukan Bawang tersebut ya. Oke, kalau bicara juga soal tadi kan sempat disampaikan juga oleh Komandan bahwa nantinya disiapkan kalau memang tidak bisa balik ke rumah, tapi disediakan juga tempat untuk beristirahat seperti itu ya. Apakah tempatnya itu berbentuk seperti apa sih Komandan? Jadi penasaran juga kita nih. Jadi kita ini akan karena yang tidak terangkut biasanya menunggunya itu ada warung di sebelahnya itu. Nah, di sana ditampung dan bisa juga nanti di polsek. Kami siapkanlah sekedar balai-balai di sana. Memang cukup sederhana tapi cukup bisa untuk istirahat di sana begitu. Jadi selebihnya nanti masyarakat sendiri yang mengatur ya hitungannya ya maunya seperti apa. Apakah memang terpaksa harus balik atau memang mau stay di sana boleh. Oke, siap. Nah, saya kembali menerima WhatsApp terlebih dahulu. Oh, ini lagi nih. Selamat pagi Bapak Nyoman Sudarsana di Bakti Serage. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Kapolsek Celukan Bawang. Terima kasih atas infonya. Terkait Kamtibmas menjelang mudik, tadi disampaikan keamanan terjaga, kondusif
harapan saran kami tetap mengawasi juga, memantau rumah-rumah yang ditinggalkan masyarakat kosong karena menjalani mudik. Karena sering sekali terjadi pencurian. Dan saya ada pertanyaan juga, bagaimana peredaran narkoba di wilayah Bapak? Karena sedih sekali memang ya, karena peredaran narkoba di Buleleng semakin marak. Itu saja. Terima kasih dari Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seragen. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsano ya. Terkait dengan keamanan, memang kita terus meningkatkan untuk patroli sehingga memang rasa aman masyarakat itu bisa tercipta ya. Baik patroli Blue Light yang memang arahan daripada pimpinan tetap kita laksanakan, bahkan kita tingkatkan untuk patroli Blue Light-nya ini. Malam kita tetap melakukan patroli menyasar kepada daerah-daerah yang memang diperkirakan rawan terjadinya gangguan keamanan. Sehingga dengan kehadiran kita di sana diharapkan nanti orang yang mempunyai niat untuk melakukan hal baik bisa tercover, bisa tidak dilaksanakan. Nah, itu tindakan kita untuk menjaga situasi keamanan. Nah, terkait dengan narkoba, Pak Nyoman ya, memang ini narkoba untuk Singaraja boleh dikatakanlah zona merah ya. Sehingga itulah kebijaksanaan daripada pimpinan kita, terutama Pak Kapolres ya, bagaimana memerangi narkoba tersebut. Sehingga masyarakat itu memang bisa terbebas dari narkoba. Nah, untuk itulah kami diperintahkan dari Bapak Kapolres agar ikut berperan secara aktif untuk memberantas daripada peredaran narkoba tersebut. Kami dibebankan untuk setiap minggu ada upaya untuk menekan daripada peredaran narkoba tersebut, dan itu kami sudah laksanakan semua. Setiap minggu kami rutin untuk melaksanakan daripada pencegahan peredaran narkoba tersebut dengan melakukan tes urin terhadap orang-orang yang memang dicurigai ada indikasi dalam pemakaian atau penggunaan daripada narkoba tersebut. Dan Asungkara untuk wilayah Celukan Bawang memang karena kami 4 desa di sana untuk peredaran narkoba masih, walaupun masih ada ya pengguna-pengguna mungkin, tetapi kami untuk skalanya itu masih kecil lah, masih kita bisa atasi. Nah, itu untuk narkobanya. Berarti masyarakat bisa juga mengadukan kalau misalnya ada yang ini ya, Komandan ya? Ya benar. Nanti kalau memang ada masyarakat yang mengetahui ada penyalahgunaan narkoba, silakan dilaporkan kepada kami sehingga kami dari pihak Polsek Celukan Bawang bisa mengambil tindakan untuk mengamankan orang tersebut. Baik, nih Ibu Made di Sambangan masih penasaran nih Komandan. Berarti mohon maaf karena saya baru bergabung mendengarkan, berarti tujuan yang melalui Pelabuhan Celukan Bawang itu hanya ke Jawa saja nggih? Itu manten, Sukseme. Selain di Jawa, Bu, mungkin nanti memang sebelum-sebelumnya Lombok juga ada jalurnya tersendiri dia. Yang jurusan Lombok cari itu di Lombok itu dicari, memang ada jalurnya ke sana, Lombok sama Sepeken begitu. Tapi untuk saat ini baru ke Sepekennya saja begitu. Ke Madura, Bu Made. Madura. Iya. Baik, tentunya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah perhatian dan bergabung juga. Kami masih akan berbincang dengan Kapolsek KP 3 Celukan Bawang, AKP Ketut Ananta SH. Sesaat lagi. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax.
Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda, pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dan kembali lagi kami akan berbincang bersama Kapolsek KP3 Celukan Bawang, AKP Ketut Ananta SH. Komandan, ini ada yang bertanya juga nih. Selamat pagi, tapi mohon maaf nomornya tidak tertera di sini. Namanya tidak disampaikan. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika menyambut Idul Fitri, biasanya memang tadi sempat disampaikan juga oleh Mbak Irna ada petasan-petasan. Apakah itu juga ada aturannya nanti Pak Komandan? Jika pas malam Idul Fitrinya itu petasan atau lom-lom atau sejenis itu memang boleh nyalahkan ya atau seperti apa? Terima kasih Pak, demi kenyamanan bersama. Merdeka, oke. Siap. Tanggapan Bapak, Komandan Baik. Gimana? Terima kasih Pak. Jadi untuk petasan memang ya kini memang sebenarnya kalau bisa diarahkan jangan ya, karena itu lebih banyak kepada berbahayanya ya, karena itu meledak dapat merugikan kepada diri sendiri. Tapi tetap kita menghimbau daripada warga yang merayakan takbiran terutama ya, karena kalau petasan kan lebih banyak dipakai pada saat takbiran ya Mbak ya. Kita tetap menghimbau agar jangan sampai membunyikan petasan. Ya. Itu harapan kita dari kepolisian. Jadi kalau takbir silakan dilaksanakan, dan untuk Polsek Celukan Bawang juga Mbak kami informasikan untuk pelaksanaan takbir mungkin nanti di tanggal 9 dan tanggal 10. Itu sudah pemberitahuan yang masuk ke kami. Kami juga sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama yang ada di sana agar sama-sama tidak membunyikan petasan. Berarti kalau kayak memukul beduk-beduk itu boleh ya? Boleh, tapi boleh kalau petasan atau lom-loman dan sejenisnya itu kalau bisa jangan. Ya, kan tapi juga akan didampingi ya Komandan jika nanti ada yang takbiran seperti itu. Tetap nanti kita pengamanan dari kita pada saat pelaksanaan takbir kita akan stay untuk mendampingi daripada takbir tersebut. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena nanti didampingi, takutnya cuma pas lagi itu aja. Pas ada polisi takut, tapi habis itu dilaksanakan lagi. Jangan sampai seperti itu ya Pak Komandan. Baik. Ini karena waktu juga kita pasti punya waktu 7 menit lagi nih Komandan. Mungkin ada yang ingin disampaikan kalau misalnya yang paling urgent untuk masyarakat yang ingin pulang atau mudik melalui Celukan Bawang yang harus diwaspadai tadi kan sudah tiket. Selanjutnya apa lagi kira-kira nih? Jadi untuk warga yang melaksanakan mudik keluar Bali, kami menghimbau siapkan diri dari awal, kurangi bawa barang-barang bawaan yang tidak penting. Siapkan terutama tiketnya, karena sekarang sistem tiketnya itu tiket online. Jangan sampai nanti setelah berangkat ke Celukan Bawang di sana tidak tercover dengan tiket sehingga harus kembali. Tentu kita sayangkan seperti itu ya Mbak ya. Sudah ke sana tapi tidak dapat tiket. Karena di sana sudah disiapkan aplikasinya untuk membeli tiket secara online. Nah, itu harapan dari kami tentunya kepada para pemudik, dan terakhir kami berpesan tetap jaga keselamatan diri sendiri dan barang-barang bawaannya sehingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Astungkares, wah. Jadi itu saja yang disampaikan Komandan? Iya, itu aja. Itu saja yang penting ya. Baik, ada lagi tambahan? Cukup. Oke, baik. Selamat bertugas untuk Komandan, karena saya tahu tugas ini adalah tugas mulia dan pastinya juga butuh tenaga. Untuk para petugas yang akan melaksanakan tugas tetap sehat dan waspada. Dan juga untuk Anda tentunya sudah dengarkan perbincangan kami bersama Kapolsek KP3 Celukan Bawang AKPI Ketut Ananta SH. Dan setelah ini langsung bertugas kembali ya Pak ke lokasi ya? Kami balik langsung tugas langsung kembali. Balik lagi. Selamat bertugas. Terima kasih Pak Kapolsek, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama
bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0811 399 9790. Kami tutup dengan Paramet Santi. Om Santi Om. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.